siapa saja yang diberikan kehormatan untuk sholawat kepada Allah, itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat, salam tetap di atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa segala kehormatan kita berikan kepada pimpinan imigrasi Kasbah Kediri beserta stafnya, takmir Masjid Al-Karim beserta staf-stafnya, jamaah sholat Zuhur Masjid Al-Karim yang dimuliakan Allah. Mari kita teruskan, yaitu halaman ke-10 dari kitab Wasyatul Mustafa, yaitu berkaitan dengan faslun fid du'a wal istighfar wal Qur'an wa sa'iril afkar. Setelah beberapa awal sebelumnya kita diajari untuk selalu menjaga makanan kita agar selalu halal, dan kita juga diajari bagaimana berwudu, kita diajari bagaimana untuk sholat, kita diajari bagaimana bersedekah, kita diajari bagaimana untuk menjaga hati kita agar tidak terpaku oleh dunia. Maka kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita lewat Sayyidina Ali untuk bagaimana berdoa. Kanjeng Nabi berkata, ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'a, hendaknya engkau selalu berdoa. Kapan? Bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah, salat rawatib, salat fardu. Jadi ketika adzan dan iqamah, fa innahu, karena itu waktu la yurad, doa yang dipanjatkan bainal adzani wal iqamah itu sudah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, idza da'auta, ketika engkau berdoa, faqsud yadaka hatwa sadrika. Jadi kita menengadahkan tangan itu sesuai dengan apa itu, sejajar dengan dada. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika. Enggak boleh, enggak perlu begini. Jadi cukup begini. Kalau menurut yang diajarkan kepada Sayyidina Ali. Tapi mungkin wah perlunya wakil mungkin. Tapi kalau menurut yang diajarkan Sayyid kepada Sayyidina Ali cukup sejajar dengan dada kita. Wa tushiru ila Allah ta'ala bisababatika al-yumna. Terus kita mengacungkan jari kita ini sababah ini. Kalau apa? Kalau di bahasa Arab itu ini al-ibham, ini sababah, ini al-wusta, ini al-hiksar, ini al-hiksar. Dan ini sababah itu ini. Jadi begini. Sambil doa itu begini. Biasanya khotib Jumat itu jarang kalau apa yang menengadahkan tangannya kalau berdoa. Biasanya para khotib itu mengacungkan jarinya. Selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, la tajhar bi qiraatika, jangan kau keraskan bacaanmu ketika baca Quran. Au bi du'aika, atau doamu. Haitsu yusallin nas, saat di sampingmu ada orang sedang sholat. Jadi ketika masih ada sholat itu kita jangan keras-keras walaupun baca Al-Quran. Fa'inna dzalika, karena mengeraskan bacaan Al-Quran atau mengeraskan doa kita kepada Allah di samping orang yang sholat itu situ merusak alaihim, atas mereka apa sholatahum, sholatnya. Jadi mengganggu sholatnya maksudnya. Ya Ali, wahai Ali, man, siapa saja, laki-laki, perempuan, sugih, marah. Man itu mencakup siapa orang berakal, yang penting punya akal. Man dzakarallaha, berzikir kepada Allah, mengingat Allah qabla al-fajri, sebelum fajar.
yaitu setelah sholat tahajud maksudnya. Wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari, artinya setelah sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, atau sebelum terbenamnya matahari. Maka istahya, malu siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ayyu'adzibahu binnar, untuk menghadap orang yang berzikir di 3 waktu tadi dari api neraka. Ini fadilah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, seandainya engkau sudah selesai sholat, maksudnya sholat subuh ini ya, faqud makanaka, duduklah di tempatmu, hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari itu terbit. Fa inna Allaha, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaktubu, mencatat, liman yajlis, bagi orang yang duduk, makanahu, di tempat sholatnya tadi, ditulis apa? Dicatat sebagai hujjatan, pahalanya orang yang haji, wa umratan, pahalanya orang umroh, au aidqa raqabatin, atau membebaskan budak, au sadaqata alfi dinarin, atau bersedekah 1000 dinar fi sabilillah, di jalan Allah. Ini amalannya, ini amalan orang-orang yang pengen cepat naik haji, pengen diberikan umroh. Kok kelihatannya ekonomi kurang cukup ini, tapi saya kok pengen umroh, pengen haji. Itu diantaranya itu para kiai sepuh niku mengajak untuk setelah sholat subuh itu tidak buru-buru pergi. Ya kalau untuk pegawai kan susah Pak, ya kita cari hari Minggu misalnya. Ya, hari Minggu itu kalau kita punya niat untuk yang kayak gitu itu, kita selesai sholat subuh itu kita baca Quran sampai tunggu sudah matahari terbit. Ketika matahari terbit itu kita sholat, namanya sholat isyraq 2 rakaat. Itu pahalanya seperti haji, seperti umroh. Dan insya Allah kalau mendawamkan itu dimudahkan untuk haji dan untuk umroh. Dan juga itu insya Allah rezekinya itu dilancarkan banget. Karena di sini Allah akan mencatatnya itu sebagai shadaqah alfi dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram ya. Iya itu Ustaz. 4,25 gram itu sekitar 5 juta sekarang duitnya. Kalau 1000 itu 5 miliar. Itu dicatat untuk kita yang gajinya masih UMR, itu sudah dicatat begitu itu. Itu insya Allah kalau kita tekuni, insya Allah kita yang diberikan rezeki sebanyak itu. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, man qala, siapapun yang mengucapkan kulla yaumin, setiap hari, khamsatan wa isyrina, 25 kali, apa nih, marrotan, ngulangnya, yang dibaca apa? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahullahu min awliya'i. Siapa yang tiap hari mengucapkan 25 kali istighfar yang bunyinya begini, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ditulis oleh Allah sebagai walinya. Walinya Gusti Allah itu yang namanya, kalau kita kepercayaan pimpinan aja sudah mendapatkan fasilitas yang bagus, apalagi kalau jangan jadi kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga begitu. Dan ini kalau ijazahnya Mbah Hamid Baidawi Lasom, itu bagi panjenengan yang misalnya kesulitan uang, ini bacanya ini Astaghfirullahaladzim li wali, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, untuk muslim laki dan muslim perempuan, mukminin mukminat, mukmin laki dan mukmin perempuan, al ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Tapi ketika
membaca muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat ini diniatkan bukan hanya untuk jenis manusia, bangsa manusia, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang bangsa jin. Karena jin itu ada yang Islam juga. Makanya Mbah Hamid Lasem itu membaca, kalau jenengan pengen apa, pengen lagi kesulitan duit, itu pengen dimudahkan baca ini, istighfar yang bunyi ini. Tapi ketika lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minat ini juga di selain manusia, juga saudara-saudara jin kita mintakan ampun. Insya Allah rezeki terebrak bro, insya Allah. Wallah alam. Ya Ali, man qala, siapa yang membaca kula yaumin la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, lam yabqa malakun fis samawat illa astaghfaralahu. Kalau baca la ilaha illallah qabla kulli ahad dan sebagainya ini, insya Allah malaikat neng apa di atas langit akan memintakan ampun kepada kita. Ayo, mungkin sekali dalam hidup ini kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Jadi kita ini baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah qabla kulli ahad, sebelum semuanya terciptakan. La ilaha illallah ba'da kulli ahad, Allah yang tetap Allah bahkan ketika semua nanti sudah hilang. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala ya, hanya Allah saat semuanya sudah hilang, hanya Allah itu yang kekal. Ya Ali, hey Ali, man qala kullu yaum Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibhullahu bima fa'ala fid dunya. Ya Ali, siapa yang baca begini, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibhullahu bima fa'ala, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya Mas Heri langsung surga, gak dihitungi Mas Heri. Ini kalau baca ini loh ya, kita kan, saya ini baca kitab, bener enggaknya yang apa, yang bertanggung jawab, yang apa, yang mengumpulkan kitab. Selanjutnya, wa man kabbara mi'ata marrah qabla syamsi wa mi'ah qabla al-ghurub kataballahu lahu sawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin fisabilillah. Barang siapa bertakbir membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kapan? Qabla syamsi, yaitu sebelum terbitnya fajar. Jadi ya duduk setelah sholat subuh tadi bacanya ya diantaranya dikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 100 kali. Wa mi'ah qabla al-ghurub, baca takbir 100 kali qabla al-ghurub. Kataballahu lahum sawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin. Itu pahalanya itu seperti orang yang berjihad 100 orang atau beribadah sholat 100 orang. Wa man shalla alayya, wa man, dan siapa saja, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, cantik, jelek, ganteng, pesek, pokoknya dia mau bersalawat alayya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin, setiap hari, walalatin, dan setiap malam, mi'ata marratin, 100 kali, wajibat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. Wa kasratul istighfar, banyak-banyak membaca istighfar, itu hisnun. Hisnun itu benteng, litaibina, bagi orang yang bertobat, minan nari, dari api neraka. Faslun,
Iki ikulah pasal fisidqi was shadaqah, dalam masalah kejujuran dan pertemanan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, wahai Ali, usduk, selalu jujurlah wahai Ali, jangan coba-coba untuk berbohong. Wa in daraka fil ajil, walaupun itu berisiko di depannya, di dunia ini ada risikonya karena kita berjujur. Fa innahu yanfa'uka fil ajil, tapi jujur itu akan membuat engkau mendapatkan manfaat nanti di akhir kali, di akhirat nanti. Begitu juga jujur itu walaupun sekarang ini berisiko pada kita, tapi di akhir akibatnya itu akan selalu baik atau bermanfaat pada kita. Wala takdzib, dan jangan engkau bohong. Wa inna fa'aka fil ajil, walaupun kelihatannya itu bohongmu itu bermanfaat bagimu untuk sekarang. Fa innahu yadurruka bil ajil, suatu saat akan ketahuan kebohonganmu dan itu akan membahayakan dirimu. Jadi Nabi Muhammad SAW menekankan kita untuk selalu bersikap jujur, karena al-kidbu ra'sud dunubi al-kadibu, ndas-ndasane dosa itu diawali dari bohong. Ya Ali, wahai Ali, man, siapa saja, kasurat yang banyak, apa dunubuhu, dosanya, zahaba, maka akan hilang bahabuhu, kewibawaannya, sinarnya di wajahnya itu. Kalau kebanyakan dosa itu kayak bakar di depan ini, banyak dosa hilang. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisidqil hadis, hendaknya kalau berbicara itu jujur. Wa hifdzil amanah, dan hendaknya menjaga amanah. Wa sakha'in nafsi, dan hendaknya dermawan. Wa ifadil batni, menjaga perut agar tidak kemasukan dari barang yang haram. Sekali lagi, dermawan itu tidak harus kaya raya, karena apapun yang ada di diri kita ini berpotensi untuk kita sedekahkan. Kita punya ilmu, kita bagi. Bisa bikin masak apa yang enak, kita bagi sama tetangga cara masaknya. Bisa punya tenaga, misalnya ini, kita juga bisa membantu dengan tenaga. Punya pikiran dengan pikiran. Kalau toh punya harta, ya dengan harta. Yang penting menjaga agar sifat sosial kita ini selalu terpupuk, jangan sampai kehilangan sifat sosial kita. Ya Ali, wahai Ali, bi'sas sadiqi, sejelek-jeleknya teman itu alladzi, ya teman, yuqassiru, itu yaksiru, itu yuqassiru, yang teledor, lalai, abai, fi sadiqihi, terhadap temannya mantu, temannya punya repot, tidak mau membantu, itu bi'sas sadiq. Wa yuksi sirrahu, sudah begitu masih dia itu menyebarkan rahasia-rahasia atau aibnya. Ya Ali, wahai Ali, alfu sadiqin qalil, 1000 teman itu sedikit. Wa aduun wahidun katsir, satu musuh itu banyak. Ini yang sering dikutip oleh SBY ini. Ini Bapak Susilo Yudhoyono, Bapak Presiden yang dulu itu, kalau alfu sadiqin qalil wa aduun wahidun, 1000 teman sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ya Ali, wahai Ali, lisadaqati alamat, kalau kita berteman, benar-benar pertemanan itu bagus, itu ada tandanya. Pertama apa? Ayaj'al malahu duna malika, wa nafsahu duna nafsika, wa irdahu duna irdika. Dia akan ikut menjaga harta kita. Dia juga akan menjaga kehormatan kita. Dia juga akan menjaga keselamatan kita. Begitu juga
Kalau kita ini benar-benar berteman dengan seseorang, ya kita harus menjaga harta dia. Kita juga harus menjaga kehormatan dia. Kita juga harus menjaga keselamatan dia. Faslun, inilah pasal fit taubati, di dalam taubat. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ya Ali, wahai Ali, la taubata littaib, tidak ada gunanya bertobat bagi seorang yang ingin tobat, hatta yaksila batnahu minal haram, sehingga dia mengisi atau mencuci perutnya minal harami, dari barang-barang yang haram, bidi kasbihi, dengan pekerjaan yang halal. Ya Ali, wahai Ali, ilam yakunil alimu taqiyan, kalau seorang berilmu dia tidak bertakwa, tidak takut pada Allah, zallat mu'aizatuhu, maka nasihat-nasihatnya itu akan jadi ala qulubin nas, di hatinya orang, di hatinya masyarakat, kama yadilul qatru, kama yadullu, bukan yadilu, kama yadullul qatru, seperti tetesan air hujan atau air embun, ala bidin na'ami, di atas kulitnya telur onta. Telur onta itu licin, jadi ketika kena air itu tidak meresap, ya netes, ya langsung hilang. Artinya tidak berbekas nasihat seorang mukmin, seorang alim yang tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasofa, dan batu yang licin. Ya Ali, wahai Ali, idza madu 'alal mu'min, idza madu, seandainya lewat, 'alal mu'min, pada seorang yang beriman, apa yang lewat, arba'una, 40 hari, apanya, sobah, arba'una, 40 sobahan pagi, walam yujalisil ulama, dan orang itu tidak mau belajar kepada ulama. Kalau sekarang kan gampang ya, kita ada YouTube, ada apa, semuanya kita bisa belajar lewat mereka. Maka kosa, keras, apa, qalbu, hatinya, wajasaro alal kabair, wajasaro, dan kemudian berani, nekat, alal kabair, melakukan dosa-dosa besar. Lianal ilma, karena ilmu itu hayatul qalbi, air kehidupannya hati. Ya Ali, wahai Ali, inna allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yastahyi, tidak malu, siapa Allah, min adzabi ghaniyin sarikin, untuk mengazab orang yang kaya tapi masih mencuri. Nah, kalau sekarang mungkin koruptor gitu ya. Wa alimin, dan orang yang berilmu, fasikin, tapi fasik. Faslun, inilah pasal fi hifdzil lisan, untuk menjaga lisan. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh, la tu'ayyiru ahadan, jangan nyacat orang, jangan mencela orang, bima fihi, tentang apa yang ada pada orang itu. Jadi kita diharapkan bagaimana keadaannya itu tidak mencela orang. Fama min lahmin aw illa wa fi azmun, karena tidak ada daging kecuali di situ ada tulang. Artinya apa? Manusia itu ya memang terdiri dari daging dan tulang. Artinya manusia itu tidak ada manusia sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek apapun orang pasti punya kebaikan, sebaik apapun orang pasti punya cacat. Karena itu yang karena itu yang realitas, karena itu yang nyata, maka bagaimanapun kita tidak boleh mencela. Wala kafarata, dan tidak ada tebusan lil ghibah, bagi orang yang ghibah.
Jadi kita kalau terlanjur ghibah itu nggak ada tebusan. Hatta yastahillahu, sehingga kita minta maaf kepadanya, minta halalnya. Kalau nggak sempat minta halal, orangnya sudah mati gimana? Yastaghfirulahu, atau memintakan ampun orang yang pernah kita gibahi. Jadi ada dua itu tadi. Kalau masih hidup kita minta maaf, kalau sudah mati kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallah, Allah tidak mencipta bil insani, pada diri orang, afdhala minal lisan, anggota tubuh yang lebih baik daripada lisan. Karena apa? Dengan lidah itu yadkhulul jannah, itu bisa masuk surga. Wa yadkhulun nar, dan dengan lisan tadi bisa masuk neraka. Kalau kita untuk ngaji, untuk apa? Untuk beribadah, untuk bersyahadat, kita masuk jannah. Kalau untuk mengucapkan yang maksiat, kekafiran, masuk neraka. Makanya fasjunhu, hendaknya engkau jaga lidah itu. Fa innahu, karena lidah itu kalbun akurun, sebagaimana kalbun anjing akurun yang galak, yang liar. Jadi tapi sekarang ini lisan itu sudah berbeda lagi ya. Karena lisan ini sekarang ini orang bisa mencela orang itu lewat jempol ya. Jadi sekarang juga harus dijaga, selain lisan juga jempol. Karena banyak sekali orang terpleset lisannya masuk neraka, bahkan juga masuk penjara. Kepleset jempolnya juga banyak yang masuk penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tilawatana wa ta'allumana ya Allah ya rabbal alamin, ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Na'udzu bika min syukril bukhli was suhi wal ajzi wal kasali wa ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.